nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat obor dimanapun kalian berada, balik lagi di sini bareng V di obor 13. Untuk kisah kali ini saya mendapatkan kiriman cerita dari salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Kita panggil aja beliau ini dengan sebutan Joe. Joe ini memiliki salah satu pengalaman ketika dia membeli sebuah motor bekas dari marketplace. Seperti apa ceritanya? Berikut kisahnya. Tahun 2014, Joe mulai melirik salah satu jenis motor yang saat itu mulai langka ya, bisa dibilang sudah harganya tuh udah mulai digoreng oleh para kolektor, yaitu sebuah motor Yamaha Mio 5TL katanya. Nah, tanpa berpikir panjang, Joe mulai nyari-nyari nih di marketplace motor yang akan dia cari gitu. Nah, singkat cerita dia tertarik kepada salah satu lapak di situ, dimana motornya itu kalau dilihat-lihat sangat mulus, kondisinya bagus, dan sudah terpasang beberapa macam aksesoris, mulai dari shock breaker dengan merek yang cukup mahal katanya, tuas rem yang bagus, ya seperti itulah kira-kira. Pokoknya secara tampilan ini motor emang asik katanya. Nah, singkat cerita si Joe mulai menghubungi tuh penjual dari lapak tersebut. Nah, dan akhirnya ketika disepakati, Joe dan si pemilik lapak itu bertemu di tempat yang telah dijanjikan untuk melihat kondisi motor secara langsung. Nah, akhirnya mereka bertemu, dan ketika bertemu si Joe lumayan lama tuh ngecek motor, dan yang bikin dia takjub kondisi motornya ya emang sesuai dengan yang apa ditampilkan di marketplace tersebut. Dari sisi foto-fotonya, spek-speknya yang dicantumkan itu semua nggak ada yang bermasalah lah gitu, sesuai dengan ekspektasinya Joe. Apalagi saat itu motornya dia beli dengan harga murah. Untuk ukuran motor bahan katanya dia beli cuman harga 6 juta rupiah. Dan Joe juga sangat senang ya saat itu karena dia berhasil menemukan motor impian dengan harganya yang cukuplah di kantongnya dia gitu, tidak menguras kantong yang dalam, apalagi dengan aksesoris yang dia dapatkan itu udah sangat worth it katanya. Nah, singkat cerita Joe bawa pulang setelah transaksi berakhir. Awalnya tidak ada yang salah dengan motor itu, dia pakai sehari-hari untuk kegiatan dia pergi ke kampus, untuk main sama teman-temannya, yang nggak ada yang salah katanya. Dia pun nggak mengalami hal-hal yang aneh. Namun selang 1 minggu dia membeli motor tersebut katanya, dia antara ngeh dan nggak menyadari, setiap dia pulang malam katanya, kalau dia mau naikin motor ke rumahnya, kan motornya tuh dari garasinya tuh sedikit menanjak katanya. Nah, kalau dia dari buka pagar masukin ke garasi, dan motornya itu nggak langsung Joe matiin, biasanya Joe suka nutupin pagar atau ngegembok pagar katanya kalau pulang malam. Nah, ketika denger suara mesin motor yang lagi langsam tersebut, Joe itu seperti mendengar suara rintihan orang dan bercampur suara mesin gitu. Awalnya Joe yang mengira yaitu ada bodi yang enggak pas atau ada baut yang mau lepas gitu. Joe sering menghiraukan itu gitu karena dia nggak berpikiran aneh-aneh tentang motornya itu. Nah, akhirnya si Joe masukin motornya tuh ke rumah, dan kejadian itu lumayan Joe sering alami nih, apalagi kalau Joe pulang malam gitu ya, seperti itu gitu. Karena dirasa suaranya cukup mengganggu, akhirnya keesokan harinya Joe itu bawa ke bengkel terdekat untuk mengecek apakah ada bagian part dari bodi-bodinya yang longgar atau apa gitu kan. Baut-bautnya dikencangin, minta tolong ke mekanik yang ada di bengkel tersebut. Dan kalau kata si mekanik sih ini aman semua katanya. Baut-bautnya kenceng, bodi-bodinya semua masih pada rapet, nggak ada masalah katanya. Ya udah, akhirnya Joe pulang tuh bawa motornya. Nah, kejadian yang aneh kedua yang Joe alamin, ada satu ketika Joe itu pernah ngelihat seperti tetesan darah katanya di bawah motor kalau dia hendak ngeluarin motor tuh pagi-pagi mau berangkat ke kampus. Tapi kalau dia lihat warna tetesannya itu hitam pekat gitu, kemerahan gitu ya. Joe berpikiran saat itu jangan-jangan ini cuman oli
oli dari mesin ada yang rembes gitu kan. Nah tanpa pikir panjang juga si Jo ya dipel aja seperti biasa karena nggak berpikiran itu seperti darah katanya awalnya. Nah singkat cerita karena khawatir ada rembesan, takutnya olinya jadi berkurang. Nah si Jo datang lagi tuh ke bengkel untuk memeriksa kondisi motornya tersebut. Dan ketika datang di bengkel, si rembesannya itu nggak ada dan mesinnya pun normal, kering gitu, nggak ada jejak-jejak oli yang keluar dari bagian mesin dimanapun gitu. Dan singkat cerita ya mungkin si Jo juga saat itu berpikiran bisa jadi itu ada air yang netes karena air hujan yang nempel di bodi atau nempel di mesin dan gak sempat dibersihin. Nah, Jo berpikir tetap seperti itu gitu kan. Cuman masih bikin Jo ngeganjel gitu di perasaannya. Karena yang ditakutin ya ada hal yang Jo nggak kecek ketika membeli motor itu gitu, ketika waktu bertemu sama sellernya. Takutnya itu jadi masalah buat Jo katanya. Takut mesinnya rusak atau nanti malah jadi Jo yang mengeluarkan kocek lebih dalam lagi untuk benerin motor gitu. Tapi kalau dipakai motor itu normal, nggak kerasa apa-apa katanya. Dan kejadian tetesan darah itu waktu itu Jo nggak berpikiran darah ya. Cuman warnanya agak aneh katanya. Kalau dibanding dengan oli itu kayaknya warnanya nggak gitu deh katanya gitu. Cuman kejadian yang Jo alami tentang tetesan oli ini itu tuh sering katanya. Bahkan pernah di suatu malam itu tuh tetesannya lumayan banyak katanya, meskipun nggak terlalu menggenang katanya, tapi lumayan mengganggu lah buat Jo. Apalagi yang Jo khawatirkan ya takut ada sesuatu dengan mesin motor tersebut gitu. Dan balik lagi setelah dibawa ke bengkel dan dicek itu tuh nggak ada apa-apa. Ya udahlah menurut Jo, karena ngapain juga kalau nggak ada apa-apa, berarti sehat katanya motor, masa mekanik ngebohong gitu kan. Nah singkat cerita Jo sempat reunian nih pada lebaran tahun 2014 itu dengan teman-teman SMA-nya. Nah singkat cerita ada salah satu temennya juga yang penggiat otomotif ya, dia suka juga gitu tentang otomotif. Nah di situ si Jo banyak bertukar cerita lah tentang gimana cara merawat motor ini, pengen enak dibawanya gimana, cara modifnya seperti apa. Biasalah obrolan cowok kalau ngobrolin masalah otomotif ya pasti dalam gitu kan. Cuman yang bikin aneh katanya, temennya si Jo ini bertanya, Jo ini lu dapat motor dari mana katanya. Dari marketplace katanya. Emang kenapa? Enggak, cuman gue tuh heran katanya sama motor ini. Gue tuh kayak pernah ngeliat nih stiker yang di spakbor belakang ini persis kayak dulu pernah beberapa waktu lalu katanya ada orang kecelakaan pakai motor ini ketika lagi balap liar katanya. Dan saat itu sampai memakan korban jiwa yang punya motor itu katanya. Dan temennya si Jo itu mulai nakut-nakutin si Jo gitu kan. Jo jangan-jangan motor yang kecelakaannya itu dibeli sama lu lagi katanya. Gimana? Ada setannya enggak? Katanya gitu. Temannya sambil bercanda-bercanda gitu karena saat itu ya nggak kepikiran bakal terjadi apa-apa gitu. Apalagi itu momennya ya teman-teman tongkrongan yang saling bercanda satu sama lain gitu kan. Cuman si temannya si Jo ini bilang bahwa ketika ya mudah-mudahan itu bukan motornya katanya, tapi kalaupun itu motor yang dibeli lu katanya ya mudah-mudahan nggak ganggu. Ya biasalah dicengin sama teman-temannya. Dan singkat cerita Jo pulang dan gak terjadi apa-apa alhamdulillah. Dan Jo berpikirnya saat itu itu cuma bercanda doang katanya, cuma nakutin gitu. Nah setelah kejadian reunian dengan teman-teman, Jo biasa beraktivitas dan kejadiannya terulang lagi setiap malam. Ketika Jo mau masukin motor atau manasin motor, Jo masih suka mendengar suara rintihan, percampuran antara suara rintihan orang yang kesakitan sama suara dari knalpot motor, atau bahkan tetesan oli dari motor itu gitu yang warnanya aneh kata si Jo itu. Dan puncak kejadiannya Jo alami ketika Jo saat itu pulang dari futsal. Dan biasanya kalau anak-anak muda itu melakukan olahraga futsal itu kan biasanya malam hari itu. Nah singkat cerita selesai pulang futsal sekitar jam 10 malam katanya Jo tuh nongkrong dulu sama teman-temannya masih di sekitaran area futsal, sambil cerita-cerita nggak jelas lah gitu kan, bercanda kesana kemari. Nah tanpa disadari
bahwa jam sudah menunjukkan setengah 12 katanya. Udah kita bubar jalan. Di tongkrongan si Jo itu pada balik ke rumahnya masing-masing. Di perjalanan pulang, jalan tuh terasa sepi kata Jo saat itu gitu kan. Sepi banget cuman ada sesuatu yang aneh. Kok ini tarikan motor nggak seperti biasanya katanya. Jadi si motornya tuh dirasa kalau digas tuh agak sedikit berat, kayak ada beban katanya di belakangnya. Jo nggak pedulikan hal itu. Mungkin saat itu Jo berpikiran bisa jadi ini efek samping dari kebocoran oli itu katanya. Dengan saat itu Jo cuma berpikiran ya udah deh, besok gue bawa ke bengkel, gue perbaikin deh, jangan-jangan emang udah saatnya juga ini untuk diservis gitu kan. Jo dengan tenang membawa motornya gitu di tengah jalan malam yang sepi itu. Namun teman-teman tahu nggak, biasanya kan kalau di jalan itu suka ada penerangan lampu jalan gitu. Nah si Jo itu ngelihat di spionnya itu di jok belakangnya tuh kayak ada bentuk orang gitu yang ngikut di jok belakangnya si Jo gitu. Cuman Jo udah merasakan hal nggak enak nih, takutnya ada sesuatu gitu, apalagi dia takutnya sugestinya dari temennya itu masuk gitu di kepalanya. Nah Jo terus maju dengan motornya itu mencoba untuk tenang. Nah kan biasanya lampu jalan tuh per berapa meter gitu ya. Nah setiap penerangan yang lewat itu kayak semakin jelas katanya si Jo. Ngelihat bentuknya tuh makin kesini tuh makin fokus gitu si Jo ngelihat ke spionnya. Dan Jo berusaha untuk menghiraukan semua itu gitu. Pokoknya dia pengen cepat-cepat pulang gitu. Nah di tengah ketakutannya Jo yang sudah mulai naik nih, motor juga dirasa makin berat katanya. Dan yang paling bikin Jo takut saat itu, Jo merasakan seperti ada badan yang nempel di punggungnya katanya. Nah di situ Jo udah makin gak enak tuh. Dia bawa motornya tuh udah makin gas juga makin berat katanya. Yang paling bikin Jo panik, tiba-tiba ada suara yang berbisik, motor gua. Dari situ si Jo tancap gas dengan seabis-abisnya itu gas dipolin katanya. Dia maju melesat. Namun yang aneh katanya ketika si makhluk itu berbisik seperti itu, motornya tuh terasa ringan. Dan si Jo bawa motornya tuh kayak dikejar apa katanya. Pokoknya bawa dengan secepat mungkin gitu karena panik dan takut juga. Nah antara gemeteran, takut dan rasa yang campur aduk, si Jo itu nggak bisa mengendalikan motornya. Dan ketika ada jalan yang sedikit menikung, si Jo itu kena ada serpihan pasir di situ dan dia jatuh dengan hebatnya katanya di situ. Motornya terpental jauh dan si Jo-nya nabrak trotoar yang ada gerobak mie ayam katanya. Dan untungnya saat itu ya mie ayamnya sudah nggak jualan karena udah malam juga kan. Nah dari situ timbullah suara yang keras karena benturan si Jo itu. Dan kebetulan di dekat situ ada warung 24 jam yang jualan sembako lah seperti itu mungkin ya. Nah karena mendengar suara yang kenceng itu, si pemilik warung tuh keluar. Nah akhirnya ngelihat si Jo udah terkapar dengan kondisi dari tulang keringnya mengeluarkan darah katanya sampai karena benturan dengan gerobak mie ayam itu. Dan si pemilik warung tuh si bapak pemilik warung itu sigap mengevakuasi si Jo gitu kan. Lalu dirawatlah si Jo dengan pertolongan pertama gitu di situ. Dia diberi minum, ditenangkan oleh si bapak pemilik warung. Nah di situ si Jo dibawa ke rumah sakit oleh si pemilik warung. Dan yang beruntungnya kata si Jo saat itu, si pemilik warungnya cukup peduli juga gitu dengan kondisi Jo. Dia anterin dia ke puskesmas dan nunggu orang tuanya si Jo tuh datang ke rumah sakit buat ngeliat kondisi si Jo. Nah si bapak pemilik warung itu sempat berpikiran jangan-jangan ini anak katanya ada dalam pengaruh minuman keras katanya ketika ada kecelakaan seperti itu gitu kan. Nah sekiranya Jo sudah tenang, sudah bertemu orang tuanya juga sempat berbincang-bincang dengan si bapak pemilik warung itu. Dan Jo menceritakan nih kejadian apa yang Jo alami, bahwa ada sesuatu gitu katanya di motor itu. Dan ayah ibunya Jo tuh ya coba menenangkan Jo, ya udahlah nanti kita pikirin lagi ke depannya gimana, yang penting kamu sehat aja dulu sekarang katanya gitu. Dan
bapaknya si Jo maupun ibunya dan si Jo sendiri meminta berterima kasih kepada si bapak pemilik warung tersebut karena udah membantunya. Nah, kondisi Jo saat itu katanya si Jo itu mengalami 7 jahitan di bagian tulang tempurungnya. Terus dari lengan sampai tangan kirinya baret, dan dari kuping dari pipi sampai kupingnya pun baret katanya. Nah, setelah diobatin akhirnya Jo bisa pulang tuh saat itu. Dan beberapa hari kemudian ayahnya mengevakuasi motor si Jo itu ke rumah gitu, dan si Jo pun nggak pengen sama sekali katanya ngelihat motor itu, gimana pun caranya dia nggak mau katanya menyentuhnya, ngelihatnya aja nggak mau, apalagi harus megang katanya. Pokoknya motor itu harus disingkirin katanya. Tapi di sisi lain bapaknya bilang, ngapain kamu beli motor ini, sayang, harganya lumayan, terus kamu harus nyingkirin motor ini, gimana kek caranya, jual atau apa kek katanya, jual lagi di online atau gimana katanya, yang penting motor ini jadi duit lagi katanya. Ya mungkin ayahnya si Jo saat itu ngomong seperti itu karena masih sedikit nggak percaya ya dengan apa yang dialamin si Jo gitu. Takutnya si Jo ya emang mengada-ngada gitu tentang kejadian seperti itu. Nah, singkat cerita ketika si Jo sudah mulai baikan, dia mulai mengontak lagi si pemilik lapak yang menjual motor itu, dan lapaknya sudah tidak aktif, nomornya juga sudah tidak aktif. Dari situ Jo mulai berpikiran, jangan-jangan emang gua kena tipu deh, beli motor yang asal usulnya nggak jelas katanya. Tapi kan siapa yang bisa menduga gitu gimana histori di balik motor itu gitu. Lalu karena melihat motor yang sudah hancur begitu, nah kakak si Jo berinisiatif untuk memperbaiki motor itu katanya. Dia beli bodi baru, dia benerin di bengkel gitu, dia bawa pulang ke rumah gitu. Dan anehnya setiap kakaknya si Jo maupun bapaknya si Jo pakai motor itu nggak terjadi apa-apa katanya. Ya alhamdulillah katanya, sampai nggak terjadi hal yang dialamin si Jo gitu. Nah, singkat cerita si Jo dan kakaknya tuh mulai menjual tuh motor tersebut di marketplace, dan anehnya sampai sekarang motor itu nggak laku-laku katanya. Bahkan si Jo ngejual motor itu dengan harga 4 juta pun nggak ada yang sama sekali yang nanyain gitu, masih ada motornya atau dijual motornya itu sama sekali katanya di marketplace tersebut. Bahkan ketika Jo nawarin ke teman-temannya, nggak ada yang beli juga karena tahu si Jo pernah mengalami hal itu katanya. Dan si Jo itu kan cerita juga gitu ke teman-temannya mengenai hal yang dialami si Jo. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan teman-temannya si Jo, meskipun dijual murah kayaknya nggak mau deh katanya untuk beli motor itu. Bahkan jadi teman-temannya si Jo juga nggak mau gitu untuk nawarin motornya ke teman-temannya yang lain yang pengen motor seperti ini gitu, karena takut ada permasalahan di kemudian hari. Nah, begitulah teman-teman kisah yang dikirimkan oleh Jo. Semoga apa yang dialamin Jo itu cukup Jo yang mengalamin sebagai pelajaran yang baik untuk kita gitu, harus lebih berhati-hati ke depannya apabila membeli kendaraan bekas. Ya kita harus lebih teliti lah gitu, dan didoain lah biar nggak terjadi apa-apa, semoga berkah juga gitu kan. Nah, oke, bagi teman-teman sobat obor di sini, bagi yang ingin berbagi kisah horor dan mistisnya, silahkan dikirim ke obor13.official@gmail.com. Semoga dari kisah teman-teman yang di-share di sini bisa diambil sisi positifnya, diambil pelajarannya buat kita lebih baik di kemudian hari. Oke, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.